Halo sahabat RSMY dimanapun berada, senang sekali dapat berjumpa lagi dalam program Edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan juga tips-tips tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Tanggal 24 Juni ini diperingati sebagai Hari Bidan Nasional dan juga pada tanggal 5 Mei sebagai Hari Bidan Internasional. Tema Hari Bidan Nasional tahun ini 2025 yaitu bidan penting dalam setiap krisis. Momen ini bukan sekedar perayaan, melainkan pengakuan atas dedikasi dan peran vital para bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di berbagai belahan dunia. Bidan adalah tenaga kesehatan profesional yang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan nifas. Bidan terlatih untuk memberikan asuhan yang komprehensif, mulai dari pelayanan antenatal, persalinan, hingga pasca persalinan, termasuk perawatan bayi baru lahir. Peran bidan sangat penting sekali dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi. Untuk lebih mengenal tentang peran, fungsi, dan kewajiban serta tanggung jawab bidan di dalam dunia kesehatan, nah, Ngobras episode kali ini akan mengobrol tentang peran bidan dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu, di sini sudah hadir yaitu Elsa Nurfani, SST SKM. Langsung aja kita ngajak ngobrol narasumber kita hari ini. Halo Bu Elsa. Hai. Saya panggilnya Ibu, Kakak, atau Mbak nih? Pengennya sih kakak ya, Kak Bu. Cuman wajahnya udah nggak mumpuni kayaknya. Jadi Ibu aja? Ya, mungkin bisa dipanggil Ibu. Dan juga memang bidan-bidan kita biasanya dipanggil Ibu. Walaupun mereka sebenarnya belum jadi Ibu. Bisa dibayangkan anak-anak yang baru tamat D3 yang umurnya masih 20-an. Tapi karena dia sudah berlabel bidan, kembali terjun ke lapangan, dia sudah dipanggil Ibu. Oke, iya. Gitu ya Bu Elsa. Kita langsung ke pertanyaannya Bu Elsa ya. Boleh. Bila diminta menjelaskan profesi bidan, seperti apa sih Bu bidan itu? Kalau menurut ADART, bidan itu adalah seorang perempuan yang telah menamatkan dunia pendidikannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan institusi yang diakui oleh pemerintah. Gitu. Tugas dan tanggung jawab bidan itu apa saja, Bu? Tugas dan tanggung jawab bidan itu lebih memberikan asuhan kebidanan kepada perempuan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan kesehatan reproduksi, dan juga keluarga berencana, tapi tetap khusus perempuan. Oke, jadi bidan ini memang khusus untuk perempuan. Perempuan, ya, karena itu juga yang melayaninya perempuan. Oke. Seperti kita tahu kan Bu, bidan ini ada di beberapa tempat, di puskesmas, rumah sakit, klinik, di desa ataupun di kota. Betul. Nah itu apakah berdasarkan tempat-tempat tadi itu berbeda tupoksinya atau pekerjaannya, atau sama aja bidan itu? Kalau dari tugas dan tanggung jawabnya sama Bu, tetap menjalani asuhan kebidanan, hanya membedakannya adalah tempat tugasnya saja. Misalnya puskesmas, ya berarti mereka bertanggung jawab di lingkungan puskesmasnya. Kalau di rumah sakit, lingkungan rumah sakit. Kalau desa, melaksanakan asuhan kebidanannya ya di lingkungan desanya. Tuh. Bidan ini kan berperan dalam hal reproduksi, kehamilan, persalinan, bahkan sampai nifas atau setelah melahirkan. Ya, betul. Mungkin bisa Ibu Elsa bantu untuk lebih menjelaskan secara detail tentang pekerjaan bidan ini tadi, peran bidan ini. Oke, kalau dalam lingkupan peran bidan secara mandiri, bidan itu melaksanakan kegiatan, melakukan profesinya, berperan sebagai preventif, promotif, dan rehabilitatif. Jadi bidan itu tidak dalam pengobatan. Jadi mereka lebih ke preventif, pencegahan. Kalau misalnya jangan sampai terjadi stunting, jangan sampai ibu anemi, atau pencegahan bayi lahir tidak normal, itu lebih ke preventif. Kemudian juga ada di promotif,
memberikan promosi-promosi seperti makanan bergizi gitu. Dan rehabilitatif itu lebih perlu lagi, itu lebih pendekatan lagi bidannya. Terutama pada ibu-ibu yang mengalami stres apabila terjadi kematian pada bayi atau baby blues, itu peran bidan sangat diperlukan sekali terhadap perempuan-perempuan. Oke. Bidan terlatih untuk memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif ya, mulai dari hamil atau antenatal, persalinan, pasca persalinan, bahkan juga perawatan terhadap bayi yang baru lahir. Ya. Asuhan komprehensif maksudnya itu bagaimana sih Bu di setiap tahapan yang tadi disebutkan itu? Ya, baik. Komprehensif itu secara harfiah artinya berkelanjutan, Ibu ya. Berarti kami para bidan memberikan asuhan kepada perempuan itu bukan hanya saat satu fase saja. Jadi kita mulai dari sebelum dia hamil pun kita sudah memberi asuhan kepada perempuan-perempuan. Jadi begitu dia memasuki hamil, kita lakukan asuhan, saat dia melahirkan, kita lakukan asuhan, saat dia nifas sampai ke bayi baru lahir, dan setelah bayi baru lahir dia mau ber-KB sampai dia usia lanjut itu tetap kita lakukan berkesinambungan, jadi nggak putus-putus. Jadi nggak bisa bidan melakukan cuman periksa hamil aja, ntar lahirannya ke dukun atau ke mana, itu nggak bisa. Jadi tetap berkesinambungan, itu yang bisa yang kami selalu lakukan. Seperti kita tahu ya, di desa itu kan ada program bidan desa. Kalau menurut Bu Elsa, produktif nggak sih? Efektif apa enggak sih program bidan di desa itu? Kalau menurut saya pribadi itu sangat-sangat produktif ya Bu, sangat-sangat bagus untuk program bidan di desa. Karena kenapa? Bidan di desa itu merupakan perpanjang tanganan dari puskesmas atau pemerintah di setiap lini desanya. Karena ada beberapa desa mungkin yang tidak mencakup pelayanan puskesmas ataupun juga tidak tersedianya dokter. Jadi pelayanan kesehatan masyarakat di sana, terutama asuhan kebidanannya bisa dilakukan oleh bidan-bidan desa. Mungkin bisa banyak sekarang cerita-cerita kalau bidan desa banyak melakukan kegiatan-kegiatan di desa terpencil, terutama yang benar-benar karena bidan-bidan itu yang membuat bisa mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia. Kan kalau bidan itu kerjanya perlu mitra. Ya, betul. Bisa tuh sendiri ya. Betul. Baik itu mitra dari mungkin kalau di desa seperti dukun beranak, kalau di rumah sakit mungkin dokter-dokter kebidanan. Nah, itu bagaimana sih Bu? Bisa nggak tolong dijelasin sedikit peran masing-masing profesi yang bermitra dengan bidan tadi? Oke. Mitra bidan itu banyak ya Bu, bukan cuma objin atau mungkin dukun, tapi lebih ke masyarakat luas. Bisa ke BKKBN, ahli gizi, fisioterapi, ataupun bagian farmasi, atau bisa juga toko masyarakat. Tapi itu lebih ke kolaborasi jatuhnya. Jadi kita kerjasama, misalnya ke dokter spesialis. Kita kan tidak bisa melakukan pengobatan. Jadi kalau misalnya kita terjadi sesuatu, mungkin kita bisa kolaborasi terhadap dokter. Dok, kita punya pasien seperti ini. Nanti dokternya yang memberikan saran. Atau kita punya ahli, kita mau ke KB, kita kerjasamanya ke BKKBN. Lebih ke kolaborasi sih kerjasamanya. Ibu Elsa ini kan sebagai salah seorang bidan yang ada di RSMY ya. Boleh nggak kita tahu kasus apa sih yang banyak ditangani di RSMY ini, rumah sakit kita ini? Ya, betul. Kalau saat ini Bu, data terakhir yang ada di ruang kebidanan RSMY, karena kebetulan kita juga ada di tengah kota yang banyak punya rumah sakit tipe C dan tipe D, jadi mereka sudah melakukan penanganan awal asuhan kebidanan di sana. Jadi kita biasanya lebih banyak dapat rujukan-rujukan dari mereka itu ke kasus-kasus yang mereka tidak bisa, terutama untuk pemenuhan ruangan. Misalnya pasiennya eklamsi, kejang, butuh ruang ICU. Nah, biasanya ada di sini. Kemudian banyak juga rujukan-rujukan bidan itu data terakhir kependarahan postpartum. Terus sekarang
karena kita sudah punya dokter onkologi, Ya. jadi lebih banyak kasus-kasus onkologi, CA cervix, Kista gitu kista, ya. Ya. Berarti sebenarnya RSMY ini masih melayani ya untuk yang normal? Masih. Atau enggak gitu? Kalau melayani, kalau pasiennya ada, kita tetap layani. Oke. Itu boleh nggak saya tanya dikit, seandainya persalinan normal, apakah bisa Pak pasien itu mesti menggunakan BPJS? Karena orang banyaknya taunya RSMY ini untuk yang hamilnya sudah bermasalah berat, mereka takut kalau persalinan normal nggak ditanggung nanti BPJS-nya, nggak bisa diklaim gitu. Kalau sampai sejauh ini, kami tetap mengklaim. Masih bisa diklaim berarti ya BPJS-nya. untuk persalinan yang normal. Ya. Oke. Sudah itu biasa kan juga berdinas di ruang kebidanan. Itu kan rumah sakit kita ini kan sebagai rujukan tertinggi. Banyak terjadi kasus-kasus yang berbeda dengan rumah sakit lainnya. Bagaimana gambaran kejadian pasien yang sering atau banyak terdapat di rumah sakit kita ini? Kalau kejadian-kejadian pasien yang lebih sering itu yang seperti saya sebutkan tadi mungkin Bu, ke onkologi, kasus-kasus onkologi, kista atau kanker serviks, dan terakhir itu memang banyaknya pendarahan sih Bu, sampai ada beberapa yang angka kematian juga. Terus saya juga ada tadi, sebelumnya tadi ada kita bahas sedikit baby blues. Ya, baby blues ya. Mungkin bisa nggak sih Bu jelaskan sedikit tentang baby blues? Karena mungkin ada beberapa ibu muda yang belum begitu mengerti, apalagi terutama dia ya baru hamil pertama. Ya, betul sekali Bu. Biasanya baby blues itu terjadi pada anak-anak pertama Bu, di usia muda yang fisikisnya belum siap untuk menjadi ibu. Apalagi kalau dia tidak didukung oleh suami dan keluarga saat dia melahirkan. Jadi misalnya semua dia kerjakan sendiri, anaknya dia rawat, dia mandi sendiri, dia ganti pupuk sendiri, terus malam-malam harus begadang sendiri, harus menyusui sendiri. Nah, beban psikologis yang sudah kecapean ini yang bisa membuat dia jadi baby blues. Jadi emang lebih bagusnya kalau ada ibu-ibu yang melahirkan, terutama anak-anak pertama, dukungan emosional dan bantuan dari suami dan keluarga itu amat sangat diperlukan banget. Kalau dari sebagai bidannya bagaimana tuh? Ya, supportnya. Ya, betul. Baby blues. Tadi kan keluarga kan? Ya. Kalau sebagai bidannya? Kita lebih ke pendekatan, jatuhnya kita lebih ke support, ngasih masukan, lebih ke emosional. Jadi kadang-kadang yang baby blues, pasien-pasien baby blues, terutama bidan-bidan praktek mandiri, dia akan lebih sering berkunjung ke rumah, mendampingi ibu muda terutama untuk agar tidak terjadi atau menangani baby bluesnya. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat yang tidak bisa ditangani lagi, ya mungkin kita tetap konsultasikan ke dokter kandungan atau ke psikologis malah lebih ya. Oke, Ibu sebagai ketua bidan ranting RSMY ini, apa tujuan, visi dan misi serta harapan dari organisasi IBI di RSMY khususnya dan di masyarakat luas umumnya? Oke, baik. Saya pribadi dan teman-teman sebidan RSMY mempunyai visi yang jelas, yaitu kami memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standar kebidanan. Melalui misi melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan SOP, melakukan tindakan-tindakan asuhan sesuai dengan SOP, melakukan pendidikan, juga membimbing mahasiswa. Terkadang kita juga melakukan penelitian, dan kita juga selalu kolaborasi dan kerjasama dengan mitra-mitra, terutama dengan teman sejawat kita, dokter kebidanan. Jadi harapannya, terutama untuk rumah sakit, manajemen, maupun stakeholder yang ada, mungkin kami berharap kami mohon dipandang. Jangan sampai ngomongnya ya tidak di nomor 2 kan, tapi ya mohon kami setiap ada kesempatan
rapat atau pengambil keputusan, mungkin kami juga dilibatkan, atau pemilihan seperti yang kita ketahui komite keperawatan atau bidang perawatan itu kan juga membawahi bidan. Jadi mungkin kami pun juga punya SDM yang mampu untuk berada di sana gitu. Kemudian juga kami juga berharap rumah sakit dapat memberi dukungan dan support terhadap kami yang meningkatkan kualitas pendidikan. Karena sekarang di tahun 2026 pelayanan terutama di PPM itu harus minimal profesi. Jadi mungkin kami bisa disupport dan juga pelatihan-pelatihan, Bu. Apalagi sekarang banyak-banyak pelatihan untuk menambah kemampuan dan dalam pelayanan kami gitu. Semoga harapannya Amin. didengar sama stakeholder dan bisa dilaksanakan. Amin. Oke, Bu Elsa, dari tadi kita sudah banyak perbincangan, tanya jawab mengenai bidan, baik itu di masyarakat ataupun terutama di RSMY. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin ada sedikit closing statement dari Bu Elsa mengenai bidan, terutama bagi ibu-ibu yang hamil ataupun mau melahirkan. Baik, terima kasih seluruh bidan-bidan di Indonesia. Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-74 dan Hari Bidan Dunia tahun 2025. Semoga bidan-bidan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, juga diberi kesehatan dan keselamatan dalam memberikan pelayanan, sehingga kita dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi, menciptakan generasi emas tahun 2045. Baik Bu Elsa, terima kasih atas kesempatannya, waktunya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan tadi. Semoga dengan tema kita hari ini bisa bermanfaat dan ilmunya bagi kita semua. Nantikan kami di Ngobras dengan tema-tema lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.